lagi dengan Evan Channel. Kali ini Pak Evan akan membahas berkaitan dengan cara menghilangkan rasa takut menggunakan hipnoterapi. Pertemuan sebelumnya saya membahas materi tentang cara mengatasi stres dengan cara berpikir positif. Kali ini cara berpikir positif juga masih kita akan tekankan dengan menekan cara berpikir yang negatif yang saat ini sedang bekerja di otak kita. Yuk, kita akan mulai penjelasannya tentang bagaimana cara menghilangkan rasa takut menggunakan hipnoterapi. Fungsi layanan saat ini membantu peserta didik yang mengalami rasa takut yang berlebihan. Standar kompetensinya adalah kematangan emosi, masih tetap seperti yang sebelumnya. Kompetensi dasarnya adalah cara mengatasi rasa takut menggunakan hipnoterapi. Tujuan layanan ini adalah setelah diberikan penjelasan peserta didik, diharapkan dapat mengatasi rasa takut yang bisa digunakan menggunakan cara hipnoterapi. Rasa takut ini misalkan seperti fobia terhadap binatang tertentu, rasa takut terhadap apapun yang irasional yang kita akan hilangkan. Tentunya ini akan mengganggu seluruh kegiatan yang kamu sudah miliki. Paling contoh yang gampang misalkan takut dengan kertas yang dibolong-bolong gitu ya. Ketika temannya senang menggoda ya dengan cara mempertunjukkan kertas, sehingga teman yang memang fobia dengan kertas yang bolong-bolong dia takut sehingga mengakibatkan merusak kegiatan yang ada saat itu, sehingga siswa tersebut tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan. Ini kan menghambat padahal dia senang dengan pramuka. Nah, ketika di hipnoterapi, anak ini datang ke saya saat diutus oleh guru, datang ke saya, anak ini masih dalam keadaan ketakutan. Tapi ketika saya jelaskan perlahan-lahan, ternyata anak ini mau di hipnoterapi dengan cara yang nanti saya ajarkan kepada kalian. Ternyata dengan saya lakukan hipnoterapi, anak ini langsung tidak takut lagi terhadap kertas yang bolong-bolong. Nah, ketakutan yang semacam itulah yang nanti mungkin kalian hadapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentunya kalian punya rasa takut yang bermacam-macam, tapi Pak Evan akan memberikan contoh di sini yang berkaitan dengan pandemi. Oke, nilai kehidupan yang akan kita petik dari kegiatan materi ini adalah menolong sesama siswa yang mengalami rasa takut. Tentunya kalau dia sendiri tidak bisa menghipnoterapi dirinya sendiri, tentunya kamu sebagai teman yang akan memandu hipnoterapi itu, sehingga teman yang bersangkutan bisa hilang dari rasa ketakutannya. Jadi bisa sembuh dari rasa takut terhadap sesuatu hal. Rasa cemas yang berlebihan atau fobia atau takut atau tidak yakin pada dirinya sendiri ketika menghadapi masalah kerap dirasakan hampir semua orang. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak orang yang mengira perlu bantuan psikiater atau dokter yang berkaitan dengan yang bisa menangani hal-hal yang berkaitan dengan rasa takut. Jadi tidak perlu ke dokter yang harus meminum obat tertentu ya. Kalau dokter yang berkaitan dengan psikologi adalah disebut psikiater ya. Beda dengan psikolog. Kalau psikolog ya seperti Pak Evan itu mendampingi kamu, tetap keputusan yang ada dilakukan adalah pada kamu sendiri. Pak Evan hanya memberikan atau menggali hal-hal yang kira-kira bisa menjadi jalan keluar. Pemilihan keputusan ada tetap pada kamu. Jadi nanti kalian tentunya akan memilih kira-kira mau atau tidak untuk dibantu menghilangkan rasa takut. Nah, rasa takut itu bisa juga dihilangkan dengan melakukannya dengan cara sendiri ya, menghipnoterapi diri sendiri. Namun jika masih dalam tahap ringan, dapat dilakukan sendiri dengan menggunakan teknik hipno EFT ya, Emotional Freedom Therapy. Kalau sudah memang terlalu berat, berarti memang harus ke dokter yang tadi disebut sebagai psikiater yang memang harus sudah
diberikan obat tertentu yang memang nanti bisa menghilangkan rasa ketakutan yang luar biasa. Misalkan sampai menghadapi mimpi-mimpi yang menakutkan, itu sudah sampai penanganannya harus menggunakan dokter psikiater. Teknik ini dapat bermanfaat untuk menghancurkan mental block yang ada di otak kita. Ya, mental blocknya adalah pengaruh negatif, hal-hal pikiran negatif yang sebetulnya hanya dipikirkan oleh dirinya. Padahal hal-hal seperti itu tidak perlu dipikirkan. Apabila yang dipikirkan hal-hal yang positif, pasti hal-hal yang negatif akan ditekan, sehingga yang muncul adalah ke atas permukaan adalah hal-hal yang positif. Nah, sekarang kita akan mulai untuk mencoba menghipnoterapi diri kita sendiri atau menghipnoterapi orang lain ya. Sebelum menghipnoterapi orang lain, kita harus menentukan dulu skala ketakutan yang dihadapi saat ini. Kita misalkan beri nilai 1 ya sampai nilai 10 ya. Nah, kira-kira kalau disuruh menentukan nilai ketakutannya di antara mana? Antara 1 tidak takut sama sekali, 10 berarti ketakutannya luar biasa. Sangat takut sekali ya. Nah, sekarang tentukan nilainya dulu. Kalau sudah ditentukan nilainya, misalkan 8. Tentukan, baru nanti diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan ini nanti akan saya berikan melalui Google Form, tapi paling tidak kalian nanti bisa tahu kira-kira bentuk pertanyaannya seperti apa. Misalkan sudah berapa lama kamu merasakan ketakutan tugas yang diberikan dalam belajar secara online misalkan. Karena memang selama ini banyak siswa yang merasa tidak nyaman dengan pemberian tugas, semua guru memberikan tugas, jadi bertubi-tubi banyak. Karena memang pada prinsipnya guru untuk melihat apa yang dikerjakan pada kamu, Bapak Ibu guru tentunya memberikan tugas. Kalau tidak ada tugas, pasti kamu tidak akan bisa dilihat pekerjaannya. Apakah kamu memang kerja atau tidak, itu yang tidak bisa dilihat. Jadi makanya melalui tugas itulah Bapak Ibu guru bisa melihat bahwa secara online kamu memang mengerjakan tugas. Apabila Bapak Ibu hanya memberikan video tutorial online, apakah kamu mendengarkan atau tidak, itu kan tidak bisa dilihat. Jadi hanya dilihat bisa saja dalam bentuk daftar hadir, hadir, tapi siswa mendengarkan atau menyimak tutorial yang ada di video itu dilakukan atau tidak, guru tentunya tidak bisa melihat. Makanya diberikan tugas. Lalu pertanyaan kedua, misalkan apa yang kamu rasakan dengan tugas belajar yang diberikan secara online oleh Bapak Ibu guru? Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah apa kerugian yang kamu alami saat mendapatkan tugas mata pelajaran secara online? Karena masing-masing guru semua mungkin memberikan tugas yang pasti ada tugas ya. Jadi kira-kira apa yang kamu rasakan? Kerugian apa yang kamu rasakan? Kerugian apa yang kamu alami saat ini saat mendapatkan tugas pelajaran secara online? Lalu pertanyaan berikutnya, putuskan dengan sungguh-sungguh agar kebencian tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu akan hilang sekarang dan sekaligus. Jadi dibuat tekad yang kuat ya. Tekad kuat itu akan menghilangkan kebencian tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Pada prinsipnya Bapak Ibu guru adalah memberikan tugas untuk meyakinkan bahwa kamu melakukan tugas dengan baik dan sempurna. Jadi apabila disalah artikan sebagai beban yang berat, tentunya karena memang masa pandemi, hal seperti ini harus diterima apa adanya. Semua yang merasakan bukan cuma pada posisi siswa. Bapak Ibu guru pun juga merasakan hal yang sama seperti yang dihadapi oleh para siswa. Tentunya kedua hal dari sisi yang berbeda. Menurut kamu merasa yang paling tertindas. Bapak Ibu guru pun juga sulit
merasakan stres juga ketika mengejar-ngejar tugas yang belum dikerjakan ya. Jadi tidak semua siswa itu kelihatan mengerjakan tugas. Kadang-kadang begitu dijapri belum dikerjakan, begitu dijapri ke orang tua terkejut. Selama ini kuota dan HP sudah diberikan, tapi kok tugas tidak dikerjakan. Kok hari Sabtu ada tugas dari Bapak Ibu guru gitu ya, padahal hari Sabtu libur. Nah, hal-hal yang seperti itu yang biasanya orang tua kadang komplain. Padahal hari Sabtu harusnya libur, kenapa anaknya diberikan tugas? Hal itu dilakukan karena kalian pada hari yang Senin sampai Jumat ada tugas yang mungkin tidak dikerjakan, sehingga diminta pada hari Sabtu. Karena pada hari Sabtu itu kebetulan kadang-kadang ada yang berlibur, ada yang ke rumah kakek nenek, atau mungkin refreshing lah kemana ya, sehingga kok saat refreshing kok masih ada kerjaan yang berkaitan dengan sekolah. Jadi harus diputuskan dengan sungguh-sungguh. Kebencian terhadap tugas pelajaran online itu dihilangkan sekarang dan sekaligus. Lalu sekarang kalian tuliskan ya hal-hal yang positifnya, seperti yang tadi saya katakan. Tuliskan hal-hal yang positif yang akan terjadi bila tugas diberikan oleh Bapak Ibu guru itu dikerjakan saat ini, tidak ditunda-tunda. Coba pikirkan di otakmu, oh kalau ada tugas kamu kerjakan saat ini dan tidak ditunda-tunda. Itu coba kamu camkan dan pikirkan baik-baik. Kenapa harus ditunda? Kenapa kamu harus melakukan tugas yang bukan yang utama? Yang utama adalah tugas ini kerjakan, selesai sampai jam 12, kamu bisa melakukan kegiatan yang selain kegiatan belajar online. Itu pasti akan merasa aman. Hal yang seperti ini kadang-kadang beberapa anak dalam Google Form yang saya berikan melalui pertanyaan, jawabannya masih banyak yang menunda-nunda pekerjaan tugas yang dari Bapak Ibu guru. Lalu bayangkan, rasakan hal-hal yang positif kalau kamu melakukan tugas dengan tepat waktu. Oh, berarti saya tidak dikejar-kejar oleh Bapak Ibu guru. Hari Sabtu mestinya saya bisa istirahat, bisa refreshing, tidak perlu dikejar-kejar oleh Bapak Ibu guru. Lalu tidak mengecewakan orang tua, karena orang tua sudah memberikan fasilitas HP, kuota pun sudah diberikan, jadi pasti akan menyenangkan kalau tugas dikerjakan tepat waktu. Nah, misalkan masalah yang kamu hadapi saat ini adalah takut menghadapi tugas mapel dengan sistem belajar online. Nah, sekarang hafalkan dan tulis di buku ya. Afirmasi di bawah ini dihafalkan. Nanti ketika kalian mempraktekkan, ini harus ada di otak kamu, sudah hafal ya. Ya Tuhan, meskipun saya membenci tugas mapel belajar secara online, saya menerima dan menghargai diri saya seutuhnya dan memutuskan untuk melepaskan seluruh emosi negatif ini sekarang dan sekaligus demi kebaikan dan kemajuan diri saya. Itu dilakukan dengan nanti melakukan tapping, ya, tapping ketukan yang ada di wajah dan badan kita, dan mungkin nanti tangannya. Nanti akan saya berikan peragaannya. Jadi sambil mengatakan itu, ketukan tangan nanti sambil berjalan terus ya. Sambil jalan ya, nanti akan saya berikan langkah-langkahnya. Yuk, sekarang kita akan lakukan tapping yang tadi saya sudah tunjukkan sebagian. Nah, tapping yang pertama adalah di bagian antara alis mata ya, sini ya, ketuk 3 kali sambil mengatakan afirmasi yang tadi sudah suruh saya minta kalian untuk mencatatnya. Sudah dicatat?
Nah, yang belum silakan catat dulu. Nanti Pak Evan akan bertanya di Google Form pertanyaan itu yang berkaitan dengan typing ini. Kalau kalian tidak hafal, berarti nanti tidak bisa melanjutkan atau menjawab pertanyaan di Google Form. Oke, typing yang pertama di antara alis. Typing kedua di bagian kening. Kedua, bagian ketiga di bawah mata. Bagian keempat di bawah hidung. Bagian kelima di dagu. Bagian keenam di bagian sini ya. Bagian ketujuh di bawah ketiak, diketuk-ketuk ya. Bagian kedelapan di jempol. Bagian ke-9 di telunjuk. Bagian ke-10 di jari tengah. Bagian ke-11 di kelingking. Jari manis dilewati saja ya. Bagian terakhir adalah di bagian karate chop ya. Jadi semuanya tapping ada 12. Sudah hafal? Nah, nanti dihafalkan, gambarnya akan saya tampilkan di sebelah layar sebelah ini ya. Supaya kamu bisa menghafalkan, ada di layar sebelah sini sehingga kamu bisa lihat. Sampai di sini dulu. Lalu nanti setelah kamu lakukan itu, kamu ukur lagi skala ketakutan kamu kira-kira, oh tadi dari 8 kira-kira turun nggak? Kalau turun 6 atau 5 atau 4, itu harus dilanjutkan lagi. Harus dilanjutkan hingga skalanya menjadi 0. Kalau belum 0, belum selesai ya. Jadi ada tahapan berikutnya yang nanti akan saya berikan di minggu berikutnya ya. Jika masih ada ketakutan, kamu harus mencoba menggunakan cara yang kedua yang akan Pak Evan jelaskan minggu depan. Sampai di sini dulu. Kita coba, kamu coba. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu yang saat ini sedang mengalami ketakutan-ketakutan menghadapi tugas yang berasal dari Bapak Ibu guru. Hipnoterapi ini bisa digunakan untuk fobia-fobia terhadap binatang, kecoa, cicak, dan lain sebagainya. Silakan kalian coba. Semuanya ini bisa digunakan untuk hal-hal yang bersifat mengalami ketakutan. Semoga berguna untuk kalian semua, para siswa. Kita jumpa lagi di dalam pertemuan berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.